Yoga Lift, yoga atau sekolah yoga atau yoga center? Yoga Lift ini selalu berkembang dan berubah seiring waktu. Jadi kan saat itu saya punya niat untuk membuat sebuah tempat berkumpul untuk beryoga. Ya, Yang namanya Yoga Lift itu dimulainya tahun 2002. oke. 2002 tanggal 5 Juli. Nah, dan kemudian seiring waktu, kemudian sudah ada niat, dan niat itu yang mendorong akhirnya menarik beberapa orang yang juga mau ya, latihan yoga sama-sama. Jadi kebetulan Oke. pada saat itu saya juga sudah berlatih yoga sejak tahun 96 97 ya, pada saat masih Hmm, kuliah. ya. Dan kemudian pada tahun 2002 itu juga sudah lulus kuliah, dan tiba-tiba terbersit ya saya ingin mengerjakan yoga. Ya, saya sebagai praktis yoga, saya ingin membuat suatu tempat berkumpul untuk teman-teman berlatih yoga yang namanya Yoga Lift. Ya. Nah, seiring waktu akhirnya Yoga Lift ini berkembang ya. Jadi kita berkembang seiring dengan situasi dan seiring juga dengan permintaan. Jadi yang tadinya temannya sedikit, akhirnya kan minta kelas, dan kemudian beberapa orang meminta kelas, akhirnya tidak terhandle, dan Oh. akhirnya eh, berpikir untuk regenerasi. Hmm, Nah, akhirnya kan ya. kita jadi perlu tempat lebih besar, dan Ya. kemudian kita juga perlu untuk melatih murid-murid yang sudah bagus untuk menjadi asisten, akhirnya menjadi pengajar. Nah, Ya. jadi itu juga yang melatari kenapa Yoga Lift akhirnya punya pelatihan. Hmm, Jadi kami bukan yang kita pengen bikin pelatihan dan kemudian kita mendirikan sekolah yoga, enggak. Tapi kita karena memang ada kebutuhan ke sana. Jadi oke. kita bikin dulu pelatihan ala kami sendiri, bikin kurikulum sendiri. Oke. Awalnya hanya 30 jam ya si pelatihannya. Dan kemudian semakin lama semakin dilengkapi. Ya, menurut saya ini penting ya, karena Ya. kurikulum kurikulum memang Yoga Alliance menyediakan. Ya. Tapi kan katakan yang paling penting adalah kita mau ngerjain apa di yoga itu. Oke. Mau style yang seperti apa. Oh, oke. Nah, dan style itu hanya bisa didapatkan pada saat kita sudah berjalan setelah beberapa lama, dan akhirnya kita bisa tahu bahwa aku maunya seperti ini. Oh, Nah, oke. dan kemudian kan akhirnya memang ada permintaan juga untuk lulusan pelatihan untuk juga dapat RYP ya, 200 dari Yoga Alliance. Ya. Nah, itu pun jadi akhirnya pada saat ada permintaan itu, kami akhirnya melihat perlunya apa Yoga Alliance ini. Ya. Sehingga akhirnya si pelatihan 30 jam awalnya, kemudian menjadi 150 jam. Nah, dan kemudian akhirnya dilengkapi menjadi 200 jam sesuai dengan persyaratan dari Yoga Alliance. Oke. Nah, tapi artinya ya memang itu merupakan perkembangan. Jadi bukan dari awal kita membuat kurikulum sesuai Yoga Alliance, tapi ya karena ada proses ke sana. Jadi kalau Oke. pertanyaannya Mas Biar, apakah Yoga Lift ini yoga center atau yoga school? Saya bisa katakan ya kami adalah yoga center yang akhirnya menjadi sekolah yoga. Oh, oke. Seperti itu. Oke, oke. Berarti kalau soal kurikulum tadi, kan Yoga Alliance tuh ngeluarin standar ya, skimnya, Hmm. skimnya. Nah, Hmm. itu ngikutin skim yang di sana atau punya skim sendiri, skema sendiri? Yang pasti kurikulum kita hanya bisa diterima bila sesuai dengan skim yang diajukan oleh Yoga Alliance. Oke. Jadi kita menyesuaikan diri sesuai dengan skim itu, tetapi dengan tradisi yang kita juga bangun. Oke. Jadi akhirnya nggak ada ketidaksesuaian, semuanya Oke. sudah pas. Nah, soal skim tadi, Yoga Alliance kan sejak 2020 kan sudah berubah skimnya. Yang untuk 200 jam. Yang tadinya based on educational menjadi based on competence. Nah, ngikutin nggak Yoga Life ini? Ngikutin nggak skim ini yang baru nih? Mau tidak mau harus mengikuti
ya. Oke. Tapi ya jujur saja karena terhalang masalah pandemi itu menjadi bukan fokusnya kami dulu sekarang. Oh, oke. Tapi ya tentunya itu adalah hal yang memaksa, yang kalau misalnya kita tetap ingin terdaftar di sana, kita harus ikutan Oke. Betul. seperti itu. Nah, karakteristik dari yoga lift apa? Bawa style sendiri atau di Yoga dalamnya lift, itu ada banyak style? hmm, Misalnya ada oke. Kundalini, ada Yin, ada apa lagi gitu. Aku punya karakter sendiri gitu. Eh, menurut saya ini penting ya. Kita hanya mau melakukan apa yang kita suka saja. Dan itu Hmm. juga yang saya kembangkan di Yoga Lift. Kami hanya ingin melakukan hal yang sesuai dengan idealisme kami saja. Oh, oke. Nah, kalau misalnya bicara masalah style yoga, kita menyebut style kami sebagai gentle hatha. Jadi hatha yoga yang dibawakan secara perlahan, lembut, tapi juga Oke. mengalir. Ya, ada flow, tapi juga lembut. Nah, karakteristiknya yang pertama, yoga lift, kita katakan ya sebagai family yoga. Family yoga artinya kalau kita lihat di rumah kan ada orang tua, artinya kan orang dewasa. Jadi katakan yoga untuk orang dewasa itu yang pertama, Oke. yoga hatha ya. Iya. Kemudian yang berikutnya juga kita juga mengembangkan ke arah prenatal yoga Oh, atau oke. yoga untuk kehamilan. Siap, siap. Karena dua orang dewasa berkeluarga akhirnya mereka bisa berketurunan. Iya. Nah ini pun untuk yang prenatal pun kami pun sudah akhirnya juga memaksakan diri untuk bisa terdaftar di Yoga Alliance. Nah kemudian sudah punya anak berketurunan dan kemudian ya kami pun mengembangkan juga ke yoga anak-anak. Oh, Jadi dari satu style itu, style yang kami bawakan di Yoga Lift ini bisa dimodifikasi, diadaptasi untuk dipraktekkan untuk orang dewasa, ya, dan kemudian untuk ibu hamil, dan kemudian untuk anak-anak. Jadi dengan style yang sama, yang membedakan hanya cara untuk membawakannya, ya, dimodif sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing. Nah, dan kemudian kami juga mengembangkan ke arah restoratif. Restoratif dimaksudkan untuk lansia. Jadi ya katakan family yoga dengan satu style yang bisa dibongkar, bisa dipraktekkan oleh semua orang dalam satu rumah. Oke, itu yang pertama. Dan kemudian tadi sudah dikatakannya bahwa stylenya adalah gentle hatha, atau saya lebih senang menyebutnya sebagai gentle but firm. Jadi memang pelan, tetapi dalam dan kuat, ya. Dan kemudian karakteristik yang ketiga adalah mindfulness, di mana kami tertarik untuk mengembangkan sisi yang lebih ke arah mental, ya, untuk kita bisa juga mengolah mental, tidak sekedar kita mau latihan olahraga biasa, ya, dengan asana, tapi juga kita mengembangkan beberapa teknik untuk yoga nidra, relaksasi yoga, yang menurut saya ini menjadi salah satu ciri khas dari para pengajar lulusan Yoga Lift. Katanya yoga nidranya enak. Ya, ini satu hal yang membuat saya senang, ya, karena itu adalah hal yang mungkin ya sesuai dengan hal yang kami inginkan. Kemudian berikutnya adalah kita juga mengembangkan ke spiritualitas. Jadi spiritualitasnya, nah itu nanti akhirnya akan ada pengembangan ke arah sufisme. Karena jujur saja saya sangat tertarik dengan masalah spiritualitas ini, dan saya melihat bahwa sebenarnya ada persamaan dari semua spiritualitas di dunia, ya, dan ya nanti saya akan cerita bagaimana ada kaitannya antara spiritualitas yoga ke spiritualitas Islam, atau yang disebut sebagai tasawuf atau sufisme. Oke, begitu Mas Biar. Siap. Nah, visi misinya nih dari Yoga Lift. Punya visi misi nggak? Oke, tentu saja ya. Kita pada saat kita melakukan sesuatu tentunya ada alasan kenapa kita melakukannya.
karena alasan ini yang akan terus mendorong kita untuk tetap melakukannya. Nah, visinya adalah ya umum ya, memasyarakatkan yoga, artinya mengajak lebih banyak orang untuk berlatih yoga. Nah, idealismenya kami adalah nama Yoga Life. Ini mengambil filosofi dari daun. Oh, oke. Jadi daun adalah bagian dari pohon yang bernafas. Nah, jadi kalau misalnya ya sebuah pohon rimbun dengan daun, kita harus percaya bahwa sebenarnya yang memproduksi oksigen adalah daun. Nah, dan praktek hatha yoga kan ini sangat kuat dengan praktek nafas, bukan hanya gerakan saja. Oke. Nah, jadi visi dan misinya adalah kami ingin bagaimana agar yoga life ini semakin besar. Artinya kita bisa menjadi pohon yang lebih besar, lebih kuat, dengan daun-daun yang lebih banyak, yang rindang, yang akhirnya bisa meneduhi, bisa menaungi, bisa memberikan keteduhan, bisa membuat ketenangan untuk segala hal yang ada di bawahnya. Dan juga kita bisa berbagi energi, kita bisa berbagi oksigen untuk sekelilingnya. Wah, dalam banget. Jadi, nah seperti itu ya. Oke, itu visi. Dan kemudian misi ya tentu saja, karena kalau saya perhatikan, ya alhamdulillah ya sepanjang perjalanan ini, kami mencetak pengajar-pengajar yang akhirnya mereka pun mengajar ke seluruh Nusantara dari program Hatha dan juga program prenatal yoga dan juga program kids yoga. Jadi katakan perwakilannya sudah sampai ke beberapa kota di Indonesia dan katakan satu daun yang dicak mereka akan mampu untuk menyebarkan energi baik tersebut di lingkungannya. Sehingga ini memenuhi satu misi kami yang yaitu peace begins with me, ya, damai dimulai dari saya. Oke. Dan ini merupakan satu jalan untuk bisa kita mencapai perdamaian di lingkungan yang lebih luas, global. Karena perdamaian memang dimulai dari satu orang. Satu orang yang mau melakukannya, kemudian dia pasti akan menyebarkan ke sekelilingnya. Menarik. Dan semakin banyak, tentunya semakin menyebar. Menarik. Bagus banget. dalam dan menarik. Hatur nuhun. Nih, kalau sekolahnya itu lulusannya udah mengeluarkan sampai berapa jam? Yang 500 sudah, 300 sudah, atau hanya sebatas sampai saat ini 200 saja? Sampai saat ini kami baru mengeluarkan yang 200 jam. Nah, Yoga Alliance kan punya ketentuan baru yang tadi disebutkan sama Mas Tiar ya. Dan ini membuat kami mau nggak mau juga harus berkembang. Jadi selama ini memang saya merasa 200 jam itu cukup. Dan saya sendiri jujur saja saya belum RYT 500. Saya baru mengambil yang 200 jam. Nah, karena adanya peraturan baru tersebut, mau nggak mau saya pun harus bergerak ya untuk ya katakan mengembangkan dari idealisme awal Yoga Life, kita mau kemana arahnya. Karena yang saya yakin 200 jam itu adalah seperti basicnya, dan kemudian 300 jam ini adalah seperti pengembangannya. Nah, kami mau kemana arahnya gitu. Sehingga saya pun harus kembali mengulang dari tahap awal yang mengembangkan dulu ya sedikit demi sedikit. Karena saya percaya hal seperti itu tidak bisa dipaksakan. Kita nggak bisa men-setting hal-hal seperti itu memang benar-benar harus yang saya hanya mau melakukan apa yang saya mau, itu intinya. Karena itu bisa memberikan energi bagi diri saya dan juga akan mendorong orang-orang yang saya ajar. Siap. Nah, kalau punya pandangan pribadi nggak tentang sudut lain tentang
what is yoga? Apakah masih sama dengan mind, body, and soul, atau ada sudut pandang yang lain tentang what is yoga? Tentunya itu sudah menjadi pemahaman yang baku ya, bahwa yoga adalah tentang penguasaan body, kemudian penguasaan mind, dan kemudian penguasaan soul. Yeah. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya memandang yoga ini sebagai cara untuk menjalani kehidupan yang berkesadaran. Oh, okay. Artinya kita dengan kita berlatih yoga, kita meningkatkan kesadaran dari tubuh yang paling kasar, yang langsung berhadapan dengan dunia materi, yaitu tubuh fisik kita. Yeah. Jadi dengan kita latihan yoga, kita mengolah badan, sehingga akhirnya kita punya kesadaran akan badan. Okay. Ya, kita menjadi sadar dengan setiap inci, setiap bagian dari tubuh kita, sehingga kemanapun kita pergi, dengan body awareness itu membuat kita utuh. Nggak seperti sleepwalker, orang-orang yang badannya di mana, kemudian pikirannya di mana. Okay. Tapi kita sepenuhnya berada dalam tubuh. Nah, dan kemudian saya juga percaya bahwa tubuh adalah jalan masuk ke dalam jiwa, sehingga dengan kita menguasai dari yang sisi tubuh luar ini akan membuat kita semakin bisa untuk mengakses tubuh-tubuh yang halus di dalamnya, yaitu tubuh mental ya, tubuh astral, dan juga kita lebih dalam menyentuh ke sisi ruhani kita, ke arah spirit ya, yang akhirnya ya kita akan menemukan juga bahwa apa yang kita lakukan ini nggak semata karena kita ingin olahraga aja ya, tapi tidak hanya semata kita ingin sehat, tetapi kita punya tujuan yang lebih jauh, bahwa kita ingin bahagia ya. Dan ini luar biasanya yoga gitu, luar biasanya yoga seperti itu. Kita seperti tahu bagaimana cara untuk bisa mengakali badan, bagaimana mengakali pikiran, bagaimana mengakali batin, dan akhirnya membuat kita tetap memegang kendali. Dan kita tahu bahwa kita selalu punya pilihan dalam setiap situasi. Nah, dari pandangan tentang yoga tadi, kita masuk ke soal filosofi. Nah, menurut pendapat pribadi, saya uji, filosofi yoga itu seperti apa sih? Menurut saya, filosofi yoga adalah filosofi terbaik untuk perjalanan manusia untuk mencapai kemanunggalan dengan Sang Pencipta. Jadi ini adalah filosofi yang sangat runut ya, sangat sistematik, simple, terstruktur, yang membuat kita paham bagaimana tahapannya kita hidup di dunia, kita masih hidup, dan cara kita untuk mencapai keterhubungan dengan sesama makhluk, keterhubungan dengan alam di sekitar kita, dan lebih tinggi lagi keterhubungan dengan Tuhan. Ya, ini menarik sekali ya, karena menurut saya semua spiritualitas dia punya visi yang sama tentang persatuan ini, hanya dengan ekspresi yang berbeda, dengan istilah yang berbeda. Tapi semuanya, semua spiritualitas, apakah itu spiritualitas Kristen, atau Yahudi, atau Buddha, atau Hindu, dan juga Islam, sebenarnya setuju dengan ide ini. Ya, walaupun berbeda cara untuk menyampaikannya, tetapi sebenarnya semuanya punya ide yang sama tentang penyatuan. Oke. Dan kelebihan dari yoga, jujur saja, kelebihan dari yoga adalah karena betapa aspek fisik sangat penting. Menurut saya ini luar biasa dari yoga ya. Mungkin karena ya sebenarnya yang lain pun punya ya. Mungkin yang lain pun punya, ada tai chi-nya, atau misalnya ada latihan apanya. Tetapi mungkin karena yoga ini terus dikembangkan di zaman modern, terus dipelajari, terus diulik,
sehingga akhirnya itu menjadi sangat cantik ya, dan kemudian didukung dengan banyak ilmu pengetahuan modern, sehingga akhirnya yoga ini benar-benar bagus banget gitu. Ya. Ya, jadi bagaimana mempersiapkan badan untuk bisa mempersiapkan pikiran, dan akhirnya kita akan siap untuk memasuki aspek spiritual itu tadi. Oke. Oke, apalagi kalau misalnya saya lihat di zaman modern ini ya, Mas Diar, zaman modern ini kan sebenarnya yoga ini sudah tersebar ke seluruh dunia, dan masuk ke berbagai kebudayaan, masuk ke berbagai agama ya, kultur. Nah, bagaimana caranya yoga bisa masuk ke sana? Karena sekarang ini yoga ya katakan mengedepankan aspek fisik dan mentalnya, body and mind only. Dan justru ini yang membuat yoga bisa diterima. Ini yang membuat yoga bisa diterima. Karena pada saat kita badannya siap, pikirannya siap, maka masuk ke spiritualitas apapun, keyakinan apapun, kultur apapun, maka sudah akan bagus, akan lebih bisa siap untuk menjalaninya. Nah, itu yang menyebabkan akhirnya ada banyak Buddhism, yoga. Ya, saya yakin bahwasanya yoga kan aslinya spiritualitas yang lebih ke Hindu. Nah, pada saat dia masuk ke Buddha, ya artinya sudah mengesampingkan sisi spiritualitasnya. Dia masuk lewat fisik dan mental. Nanti spiritualnya lewat Buddha. Jadi katakan seperti yoga, body, Buddha, soul. Nah, dalam hal yang sama, saya mengatakan bahwa saya yoga, body and mind, sufi, soul, seperti itu. Oke. Menarik ya, menarik.